hidup saya. Hidup yang excellent itu di dalam bahasa Indonesianya kira-kira hidup yang unggul, Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang benih unggul, artinya dia itu bukan benih pada umumnya, benar enggak? Kalau ada padi yang tumbuhnya biasanya bisa dituai 4 bulan sekali, kalau benih yang unggul itu dia bisa 3 bulan sekali sudah menghasilkan. Itu namanya benih yang unggul. Benih yang unggul itu berbicara bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi karena DNA dari benih tadi itu yang membedakannya. Bukan hanya karena petaninya yang hebat atau lahannya yang subur, tetapi ada DNA yang sudah diletakkan oleh ilmuwan pada benih tadi. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya dan Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan itu untuk mengalami hidup yang excellent. Amin. Karena DNA saya dan DNA Bapak Ibu itu persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Roh yang saya dan Bapak Ibu miliki yang tinggal sekarang di dalam kita, di dalam tubuh kita yang fana ini adalah roh anaknya, exactly same. Jadi kita punya potensi yang sangat hebat untuk bisa mencapai level-level yang baru. Itu sebabnya dikatakan di Alkitab bahwa Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dengan kuasa yang sama, power yang sama, itu sebenarnya sudah ada di dalam setiap saya dan Bapak Ibu. Tetapi kebenaran ini dihilangkan, kebenaran ini mencoba diredam oleh iblis selama ribuan tahun, agar orang tidak menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia memiliki hidup yang powerful. Amin. Saya akan mulai dengan yang pertama. Ini pengaruh teknologi nih. Nah, ini belum diklik. Saya percaya bahwa segala sesuatu, saya sudah pernah menyampaikan juga dari tempat ini, dari ruangan ini, bahwa segala sesuatu di dalam hidup Bapak Ibu, itu terjadi minimal 2 kali. Yang pertama terjadi di dalam pikiran kita, yang kedua itu terjadi di alam nyata kita. Jadi sebelum dia terjadi di alam nyata kita, itu harus terjadi dulu di dalam pikiran kita. Karena pada saat itu ada di dalam pikiran kita, di dalam konteksnya bahwa itu sedang dibuahi. Jadi pada saat Anda meletakkan sesuatu di dalam pikiran kita, itu menjadi benih Bapak Ibu. Dan benih itu akan berbuah pada waktunya. Pertanyaannya, dia akan menghasilkan buah apa? Itu tergantung dari benihnya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, berhati-hati dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita, apa yang ada di dalam pikiran kita itu nanti akan menentukan apa buah yang akan kita hasilkan, yang akan kita tuai. Jadi percayalah, sebelum saya dan Bapak Ibu bisa melihat hidup kita berhasil, hidup kita excellent, company kita diberkati, saya dan Bapak Ibu harus melihatnya itu pertama kali di dalam pikiran kita. Kenapa begini? Karena pada saat engkau melihat itu terjadi di dalam pikiranmu, itu namanya engkau melihat dengan yang namanya faith. Hari ini apa masih ada orang di ruangan ini yang beriman, berharap Mario khotbah di tempat ini? Kan Marionya udah hadir. Bapak Ibu gak usah mengharapkan apapun, orang saya sudah hadir. Tidak perlu berpengharapan untuk melihat saya khotbah di tempat ini saat ini. Karena saya sudah hadir. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu melihat sesuatu terjadi dulu di dalam pikiran sebelum Bapak Ibu melihat itu menjadi kenyataan. Amin. Nggak terlalu berat harusnya ya. Itu sebabnya be careful with your thoughts. Be careful with your mind. Karena pikiran itu, nanti kita akan bahas di bagian akhir dari sesi. Next, saya ingin Bapak Ibu mengerti dahulu kenapa pikiran ini penting. Di kitab 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Kita harus baca sama-sama. Yang ayat 1 pria, saya berharap suaranya bisa kencang. Yang ayat 2 wanita dan demikian selanjutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya.
Kita berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saya ingin menyampaikan, semua orang di ruangan ini mempercayai dan mengakui bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah. Benar? Kabar baiknya, saya ingin memberitahu, Anda dan saya sudah menerima roh Allah. Dan di ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, kata Yohanes kepada kita semua. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi sesuatu yang source-nya dari Tuhan itu pasti identik, benar tak? Jadi saya ingin menyampaikan, waktu Tuhan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan di ayat 2 dikatakan bahwa setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi saya mau menyampaikan, saya dan Bapak Ibu spiritually, secara roh kita tidak berasal dari dunia ini. Amin. Saya dan Bapak Ibu tidak berasal dari dunia ini. Tubuh kita yang lahir di rumah sakit, di bidan atau dimanapun. Tetapi spiritnya kita itu datang dari Tuhan. Genetically, secara genetik kita lahir dari DNA fisik gabungan antara ayah dan ibu kita. Yes, tetapi secara spirit kita berasal dari Allah. Kita sudah pernah menyampaikan, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun lalu, bahwa manusia ini terdiri dari 3 unsur, benar? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Terkadang di dalam kehidupan kita terlalu fokus dari aspek tubuh. Tuhan bukan tidak peduli, nanti di bagian akhir dari sermoni saya akan menyampaikan. Tuhan peduli dan care dengan apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh tubuh. Tetapi Tuhan juga mau bilang, please Mario, pay attention juga bahwa 33%, 33,3% dari hidupmu itu juga datang dari roh. Waktu engkau mendengarkan perkataan orang lain tentang kehidupanmu, tentang pekerjaan karirmu, dan itu negatif. Kadang-kadang kita kecewa, benar? Sakit hati. Saya mau beritahu kabar baik Bapak Ibu. Yang sakit itu adalah jiwa. Waktu engkau mendengar informasi yang buruk, waktu engkau mendengar hal yang tidak baik, maka yang terzolimi itu ya bahasanya, yang tersakiti itu adalah jiwa. Waktu saya memukul Bapak, pek, itu yang tersakiti adalah tubuh. Tetapi secara roh saya dan Bapak Ibu dikatakan di dalam kitab bahasa Inggrisnya sealed, dimateraikan, itu fully protected. Amin. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita berasal dari roh. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ini bertautan dan berkoneksi nanti dengan apa yang perlu kita pikirkan. Di hal yang selanjutnya dikatakan demikian Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Perhatikan baik-baik. Saya dan Bapak Ibu di kitab 1 Yohanes 4 tadi sudah dikatakan bahwa kita berasal dari roh dan kita berasal dari Allah. Sehingga ayat ini berkata, mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, bagian yang kedua dari ayat ini belongs to us. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya ketika engkau memikirkan hal-hal yang bukan dari roh, tubuhmu merespon dengan tidak baik. Ada di sini yang kalau pikirannya banyak, asam lambungnya turun. Makin stres dia, makin banyak dia senyum. Ada? Jangan-jangan banyak. Boleh berobat Bapak Ibu. Berarti gejala dengan simptom dengan teori itu jauh berbeda. Makanya dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Ayat ini bukan buat kita Bapak Ibu. Karena saya dan Bapak Ibu tidak berasal dari daging, tapi kita berasal dari roh. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya saya sampaikan tadi di depan. Kalau engkau punya banyak pikiran, tubuhmu meresponnya dengan tidak baik. Karena tubuh saya dan tubuh Bapak Ibu itu didesain untuk memikirkan hal-hal yang dari roh. Benar? Tubuh tidak didesain untuk khawatir Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik.
Itu sebabnya setiap kali kita khawatir dan takut, adrenalin naik, deg-degan, keringat. Karena tubuh tidak didesain untuk itu. Makanya Tuhan bilang, makanya Mario, makanya teman-teman Cornerstone, kamu harus sadar, kamu itu manusia roh. Jangan pikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, jangan pikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada yang pernah khawatir Bapak Ibu tentang, aduh nanti aku di surga, kamarku di sebelah kamar siapa ya? Ada nggak? Enggak kan? Semua yang Bapak Ibu khawatirkan dan pikirkan, yang cemaskan, yang takutkan, semuanya itu berasal dari daging. Benar? Aduh, di sebelah Paulus enggak ya kamarku nanti? Aduh, jangan-jangan di depan kamarku tuh kamar Yohanes nanti. Aduh, keren banget. Kalau nanti di sebelah kiriku juga ada Petrus, aku mau tanya dia bagaimana cara jalan di atas air. Kok you nggak patuh sih waktu itu berkhianat? Aduh, pengen cerita deh. Nggak ada yang pernah khawatir tentang hal itu, bener gak? Kami minum paginya apa ya? Aduh, detox enggak ya? Nggak ada yang khawatir tentang hal itu. Tetapi yang dikhawatirkan selalu apa? Pakai baju apa besok ya? Aduh, ini anak-anak mau bayar uang sekolah. Aduh, ini pekerjaan seperti kayak gini. Aduh, ini company lagi nggak segala macam. Semua yang saya dan Bapak Ibu pikirkan dan khawatirkan, perhatikan baik-baik. Semuanya pasti berasal dari daging. Itu sebabnya tubuh meresponnya dengan tidak baik. Itulah yang sering menghambat kita untuk mengalami yang namanya excellent life. Di slide berikutnya, di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan baik-baik, ini statementnya Tuhan Yesus, bukan statement nabi-nabi. Ini statement Tuhan Yesus di kitab Yohanes 6 ayat 63. Kalau di dalam bahasa, kalau Bapak Ibu nanti membaca Alkitab, kalau setiap kali statement Yesus itu biasa dikasih tinta warna merah, benar ya? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi hari ini, excellent life. Waktu engkau ingin mengalami hidup yang excellent, saya dan Bapak Ibu perlu memperhatikan apa yang Yesus katakan, apa yang Alkitab katakan. Karena itulah yang menjadi sumber kehidupan. Membaca market outlook penting. Perlu, boleh. Tetapi menghidupi market outlook itu yang tidak boleh. Customer kita butuh yang namanya market outlook, benar enggak? Dia butuh tahu apa yang akan terjadi, isu global, geopolitik dan lain-lain. Jadikan itu knowledge, tetapi jangan jadikan itu menjadi bagian dalam kehidupan yang kita percayai. Saya membaca research, mungkin hampir setiap hari, pasti ada jurnal atau market update yang saya baca. Itu tujuannya untuk kepentingan untuk menyampaikan informasi ke klien-klien saya. Tapi untuk mempercayai dan menghidupinya, tidak. Akan ada krisis besar katanya Februari, tadi saya baca. Market saham akan di Februari akan mengalami goncangan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump akan berimpak banyak, baik itu ke Asia, ke global dan lain-lain. Let it happen. Firman Tuhan bilang apa? Walau 1000 rebah, mau di kiri, mau di kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Saya dan Bapak Ibu perlu membenchmarking hidup kita bukan dengan apa yang dunia katakan. Kita perlu membenchmarking hidup kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Sayangnya sering sekali orang percaya itu membenchmarking hidupnya dengan apa yang dunia katakan. Lalu berharap firman Tuhannya bisa mengadjust, menyesuaikan dengan apa yang dunia fakta alami. Jangan dibalik Bapak Ibu. Excellent life itu bisa terjadi pada saat engkau membenchmarking hidupmu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan dengan apa yang dunia katakan. Lalu berharap ada adjustment dari firman-Nya. Ini penting. Ini menjadi sangat penting. Di slide selanjutnya saya baca. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Waktu Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Semua kekhawatiran ini Bapak Ibu bersifat tubuh atau roh? Tubuh. Tuhan tahu kita terlalu banyak, terlalu sering fokus kepada hal yang sifatnya distimulus oleh tubuh. Tuhan mau ingetin, Mario, teman-teman Cornerstone, kamu bukan hanya tubuh, tapi kamu juga adalah roh. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, datang iblis kepada dia. Iblis bilang apa di pencobaan pertama? Ubahlah batu menjadi roti. Saya curiga kalau itu bisa jadi roti boy, mungkin enak. Mungkin kalau kita pada saat itu, roti boy, janganlah Tuhan, roti O aja lebih enak roti O, roti boy lah. Pada saat itu iblis mencoba menggoda Yesus dari aspek tubuh. Benar gak? Karena tubuh Yesus, secara fisik, Tuhan Yesus lapar, 40 hari tidak makan, tidak minum Bapak Ibu. Makanya iblis mencoba meng-attract Yesus untuk melakukan kesalahan dari perspektif tubuh. Tetapi Tuhan Yesus punya angle lain cara melihat dirinya. Bahwa dia bukan hanya tubuh. Yes, secara fisik aku lapar. Aku tidak mengignore itu. Aku tidak menolak itu. Karena 40 hari tidak makan, tidak minum. Tetapi Yesus menjawab dengan apa? Manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Waktu ada suatu situasi dalam kehidupanmu Bapak Ibu yang memaksa engkau mungkin untuk berpikir dari aspek tubuh saja. Ingat, engkau juga memiliki aspek roh. Semua yang dokter katakan, semua yang medical record sampaikan kepada engkau, itu semua dari aspek tubuh. Semua dari aspek tubuh. Dokter gak pernah berkata, dok saya mau berobat. Oke, pas di dokter, secara roh saya melihat Bapak punya masalah di pankreas. Ada gak dokter kayak gitu? Bapak Ibu langsung kabur kan? Apa pula secara roh? Jelas-jelas saya datang, dok ini medical recordnya, ini hasil periksa darah. Tolong bacakan dan berikan rekomendasi. Oke Pak. Darah ya, darah. Kita mulai dari darah. Hasilnya gini, asam urat gini, kolesterol gini. Semua yang disampaikan itu dari aspek tubuh. Waktu engkau mendengar itu Bapak Ibu, don't take it as a truth, tapi take it as a fact. Ambil statement dokter itu sebagai sebuah fakta, tapi bukan sebagai sebuah kebenaran. Berat kayaknya. Ambil apa yang diucapkan oleh dokter tadi sebagai sebuah fakta, bukan sebagai sebuah kebenaran. Truthnya adalah by his stripes, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Bagaimana mungkin ada yang udah pernah kenal dokter selama 45 tahun, berobatnya ke situ terus, selama 50 tahun itu terus. Ada? Ada yang sudah mempercayai Yesus lebih dari 50 tahun? Muda-muda semua di sini. Saya mau beritahu Bapak Ibu, bagaimana mungkin kau bisa mempercayakan hidupmu lebih kepada orang yang mungkin baru engkau kenal atas rekomendasi orang lain. Sementara ada satu pribadi yang menganyam dan membentuk engkau sejak engkau di kandungan ibumu dan membentuk engkau di bagian terdalam bumi. Dan engkau tidak lebih memilih mempercayai dia. How come? Amin? Make sense gak? Gak make sense. Gak make sense hari ini kita lebih mempercayai apa yang dunia katakan. Saya dan Bapak Ibu harus memiliki kecondongan, tendensi. Kalau di dalam bahasa Amsal dikatakan yang menyendengkan telinganya. Menyendengkan berarti Bapak Ibu punya tendensi, benar gak? Punya kecenderungan lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan. Karena kita adalah anak-anak roh. Tapi berat nih. Aduh, program pemerintah berat nih segala macam. Aduh. Bisnis bakal slow, PHK kan di mana-mana. Firman Tuhan ada Bapak Ibu. Dan firman itu ya dan amin. Allah itu salah satu sifat dari Tuhan itu adalah faithful. Bapak Ibu tahu arti faithful? Setia. Dia tidak akan berubah meskipun Bapak Ibu berubah. Itu kabar baiknya.
Meskipun kau berhenti mencintai dia, tetapi dia tetap mencintai engkau. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Dia mencintai engkau bukan karena engkau mencintai dia, tapi engkau mencintai dia sebagai respon atas kepercayaanmu bahwa dia sangat mencintai engkau. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua kekhawatiran, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, muncul saat kita berpikir secara kedagingan. Semua kekhawatiran pasti muncul pada saat kita berpikir secara kedagingan. Tidak ada yang berpikir secara spiritual, secara roh, maka kekhawatiran muncul. Karena di dalam roh Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Dikatakan bahwa Allah telah menyediakan segala berkat di dalam roh kepada saya dan Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran itu muncul. Aduh, bayar cicilan kayak gimana ya? Bayar rumah gimana ya? Bayar mobil gimana ya? Bayar anak sekolah gimana? Itu semuanya kedagingan, benar gak? Yang Tuhan mau bilang Bapak Ibu adalah letakkan hal-hal yang sifatnya roh di dalam pikiran kita. Sering sekali kita baik di depan Bapak Ibu, itu hanya karena kita tidak banyak menabur hal baik di dalam pikiran kita di masa sekarang. Tuaian kita ditentukan oleh taburan kita hari ini, benar? Itu sebabnya saya mau menyampaikan, tabur banyak pikiran baik di dalam hatimu. Berprasangka baik kepada Tuhan, itu penting. Seringkali kita kalau udah ada bad things happen gitu ya, biar agak-agak ngeroh. Mungkin inilah rencana Tuhan. Tapi kalau udah ada hal baik, akhirnya goal juga project ini. Lo gak tahu, gila pagi siang malam kita kerja keras buat hal ini. Proposal itu 10 kali direview, 10 kali tolak. Tapi kita tetap, kita kekuatan kita, tapi kita tetap maju. Dan gue senang banget tim ini solid dan berhasil. Ini berkat kerja keras kita. Pas berhasil, your effort. Pas something bad happen, inilah rencana Tuhan. Suaranya agak diserak-serakkan dan dipelan-pelankan biar agak lebih inilah rencana Tuhan. Ya kan, sering gitu kan? Kalau udah berhasil, proposal diterima, dealnya bagus, mantap, penjualan bagus, nggak sia-sia. Yuk, tim dinner, wow, celebration. Kita baru sign kontrak, kita baru mendapatkan big clients. Flow-nya setiap bulan ini bakal gede. Oh mantap, tim gede. Gak ada yang bilang nama Yesus dimuliakan. Tapi kalau udah ditolak proposalnya, sabarlah. Mungkin Tuhan punya rencana lain, anak muda. Jangan sombong anak muda, karena kelak kau akan tua. Kata-katanya sampai gitu lagi kan. Bapak Ibu tahu, kita perlu menumbuhkan, memperbanyak pikiran-pikiran baik di dalam hati kita untuk memastikan banyak tuaian-tuaian baik ke depan. Di dalam ayat Alkitab, Bapak Ibu nanti boleh baca ayat Alkitab, banyak sekali kata dipakai berpikir. Berpikir, Tuhan bahkan berpikir. Berpikir, saya keluar sedikit dari konteksnya, berpikir itu menjadi satu tantangan bagi kita orang Indonesia Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Riset mengatakan di dalam satu hari setiap manusia rata-rata wanita atau pria itu membuat keputusan sekitar berapa Bapak Ibu dalam hidupnya? Guessing? 500? Ada? Survei membuktikan dalam sehari seorang wanita atau pria itu bisa membuat keputusan itu sebanyak 35.000 keputusan. Termasuk keputusan waktu saya memindahkan mic dari tangan kanan ke tangan kiri. Saya balik kembali, mengklik laptop. Saya mengarahkan pointer, memberikan ini semuanya sekitar 35.000 keputusan. Jadi hati-hati dengan membuat keputusan Bapak Ibu. Jadi hidup hari ini yang saya dan Bapak Ibu jalani adalah hidup berdasarkan 35.000 keputusan per hari kali masa hidupmu. Hari ini buat satu keputusan besar Bapak Ibu. Untuk menabur banyak hal baik dan firman Tuhan di dalam pikiranmu. Tabur sebanyak-banyaknya. Dan kau akan melihat bahkan banyak tuaian. Karena begini,
Kalau engkau salah menaruh sesuatu di dalam pikiranmu, pikiran itu Bapak Ibu seperti rahim. Apapun yang engkau masukkan ke dalamnya akan dia buahi. Wanita di sini jauh lebih mengerti dari saya. Pembuahan terjadi pada saat sel kelamin pria masuk ke rahim wanita. Benar ya? Pembuahan terjadi. Kita agak keluar dari konteks sedikit. Pembuahan terjadi pada saat sel kelamin pria masuk ke rahim wanita. Pembuahan akan terjadi. Demikian juga dengan konsep kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Pada saat engkau meletakkan hal buruk di dalam pikiranmu, dan pada saat itu juga pikiran itu akan memprosesnya, memasaknya, membumbuinya. Dan pada akhirnya itu akan berbuah. Itu sebabnya kita harus be careful dengan kita punya mind. Karena Bapak Ibu, kalau engkau meletakkan hal yang salah di dalam pikiranmu, itu akan menghasilkan action yang salah. Kita ambil contohnya. Di Kejadian 13 ayat 9 sampai 10. Ini adalah suatu momen percakapan antara Abraham dengan Lot. Sebelum mereka memutuskan memilih ke kiri atau ke kanan. Karena pada saat itu gembala-gembala mereka sudah mulai konflik. Abraham berkata demikian. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku, kata Abraham. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham memberikan opsi kepada Lot untuk dia bisa exercise, untuk dia bisa lakukan, untuk dia bisa pilih. Akhirnya Lot, apa yang dikatakan Lot? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lot mempercayai penyediaannya berdasarkan apa yang dia lihat Bapak Ibu. Karena arah pandangannya dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Seperti taman Tuhan, banyak rumput, banyak yang bisa dimakan oleh ternaknya. Isu seorang gembala pada saat itu, dia harus menemukan banyak air dan banyak rumput. Benar enggak? Enggak mungkin kalau bawa banyak binatang, domba, kambing, dan lain-lain ke tempat yang sedikit air dan sedikit rumput. Lot mempercayai penyediaannya kepada apa yang dia lihat. Tetapi Abraham mempercayai penyediaannya kepada siapa Tuhan berpihak. Lot terlalu mengandalkan visionnya. Lot terlalu mengandalkan apa yang dia rasa, apa yang dia lihat, itu yang dia cerna. 5 sense-nya dia pakai. Apa yang dia kecap, apa yang dia cium. Itu yang diakumulasikannya menjadi suatu keputusan, menjadi suatu informasi untuk membuat keputusan. Itu sebabnya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Wrong thinking leads to wrong decision. Pada saat engkau berpikirnya salah, itu akan menuntun engkau kepada keputusan-keputusan yang salah. Itu sebabnya saya sampaikan dari depan ini. Saya dan Bapak Ibu perlu meletakkan hal-hal yang benar di dalam pikiran kita. Untuk membawa kita, menuntun kita, membuat keputusan-keputusan yang benar. Amin. Sering sekali keputusan di dalam kehidupan kita itu salah Bapak Ibu. Karena banyak benih yang salah di dalam pikiran kita. Sering sekali keputusan-keputusan kita itu seperti overlap. Keputusan-keputusan kita itu seperti too early. Keputusan-keputusan kita itu telat. Hanya karena yang banyak di dalam pikiran kita itu bukan kebenaran. Tetapi kita meletakkan fakta terlalu banyak. Sehingga kita mengabaikan faktor yang 33,3% tadi. Bahwa saya dan Bapak Ibu adalah manusia roh. Jangan mau di drive bekerjanya itu mundur Bapak Ibu. Apa yang tubuh rasakan, apa yang tubuh lihat, apa yang tubuh baca, apa yang tubuh dengar. Mempengaruhi jiwa. Sehingga kalau tubuh mendengar hal yang baik, maka jiwa gembira dan kita berharap setelah itu rohnya jadi baik-baik saja. Jangan. Bekerjalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bagaimana cara bekerja dari dalam keluar?
dengan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Firman-Nya yang berkata bahwa Dia memulihkan aku ketika aku ada di ranjangku. Firman yang berkata sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Firman yang berkata hidupku terus naik dan tidak akan turun. Maka roh berkata kepada jiwa, hai jiwa dengar baik-baik. Apapun yang bagian tubuh rasakan, apapun yang tubuhmu dengar, apapun yang tubuhmu lihat, perhatikan baik-baik. Aku roh berkata bahwa engkau baik-baik saja, engkau diberkati. Maka apa yang dilakukan oleh jiwa? Jiwa menjadi satu part, satu bagian yang sering mengalami dilema. Dia dilema. Kenapa dilema? Karena dia bingung mau melihat apa yang tubuh dengar, apa yang tubuh rasa, atau dia lebih mempercayai apa yang roh katakan. Kalau engkau memilih hidup di dalam roh, karena engkau berasal dari roh, berasal dari Allah, pada saat engkau bilang sama jiwa, jiwa dengar baik-baik, listen to me jiwa. By His stripes you already healed. Oleh bilur-bilurnya kau telah sembuh. Dia akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Walaupun 1000 rebah di kiri dan di kananmu, Tuhan akan memegang kau dengan tangan kanan yang kuat. Jiwa akan memilih untuk mengatakan apa yang roh katakan. Pada saat jiwa dan roh bersepakat, maka jiwa tinggal bilang ke tubuh gini, tubuh dengar baik-baik. Kemarin doktermu bilang apa? Kolesterol tinggi. Oke gini tubuh, kau harus dengar. Roh baru ngomong sama aku. Dan roh berkata, tubuhmu baik-baik saja dan kau sehat sempurna. Dan Tuhan menginginkan kau memiliki umur yang panjang. Karena firman-Nya berkata di Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan Dia kenyangkan kau dan akan Dia perlihatkan semua hal yang baik kepada engkau. Listen, tubuh, respon apa yang roh katakan. Itulah saat di mana tubuhmu akan merespon. Karena dia tidak punya pilihan. 2 lawan 1. Siapa yang menang Bapak Ibu? Ya, pada saat roh dan jiwamu bersepakat, maka tubuhmu akan merespon. Oke. Thank you jiwa, thank you roh. Gue akan memilih lebih mendengarkan kau. Karena apa yang tubuh dengar, apa yang tubuh rasakan, itu sifatnya fakta. Tetapi hari ini, aku mau untuk hidup berdasarkan kebenaran. Siap Bapak Ibu untuk hidup dalam kebenaran? Di slide saya yang terakhir. Inilah yang harusnya ada di dalam pikiran saya dan Bapak Ibu. Di Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya mau tanya, pada saat proposal Bapak Ibu ditolak orang, kita pernah mengajukan proposal untuk mendapatkan bisnis dari pihak lain. Pada saat proposal itu ditolak, apakah Bapak Ibu bisa mengucapkan bahwa itu adalah semua yang manis? Enggak. Apakah itu, aku tadi ya Mario ya, tadi habis meeting sama satu klien besar. Begitu dia bilang, sorry, kami nggak bisa menambah vendor. Tahu nggak Mario? Aku merasa itu sesuatu yang sangat manis dan sedap didengar. Aku merasa itu menjadi sesuatu kebajikan dan patut dipuji Mario. Aku nggak pernah merasakan momen yang seperti itu. Ada yang gitu? Kalau ada salesnya Bapak Ibu kayak gitu langsung jewer Bapak Ibu. Ya jewer itu jangan dipelihara, itu bahaya itu. Ada yang merasa gitu? Enggak kan? Waktu kita ngelamar kerja udah interview di reject. Begitu dibilangnya di reject Mario karena mereka lebih memilih kandidat lain. Disitulah puncak sukacitaku. Belum pernah aku rasakan ada kabar semanis itu. Aku merasa itu sangat adil. Aku merasa itu sangat bijak, sangat manis, sedap didengar. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Benar gak? Benar? Kita masih normal nih kan semua di sini? Atau ada yang gitu? Kita buat sesi lain di kelas ruang sebelah ini memang kita akan ada itu. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau bilang, tapi pada saat engkau mendengar, halo bro, ya, congrats bu, tadi investment committee kita baru saja mutusin company lu terpilih untuk menjadi partnernya kita. Ada yang sedih? Disitulah saya merasa pilu Mario.
Saya merasa Tuhan tuh nggak ada di pihak saya pada saat proposal saya diterima. Ada yang gitu? Nggak ada kan? Tuhan mau bilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di luar ini engkau tidak perlu pikirkan. Engkau hanya perlu memikirkan tadi hal-hal yang manis. Ada yang pernah membayangkan, aku membayangkan Mario, aku akan sangat sukacita. Apa itu? Ketika kampus anakku menelpon aku dan bilang dia di DO. Oh my God. Itu adalah satu momen yang membuatku bangga sekali punya anak seperti dia. Ada yang gitu? Nggak ada kan? Nggak enak dengar itu kan Bapak Ibu. Kalau bisa nangis kita. Begitu sekolah, Pak, bisa besok ke sekolah. Aduh, mukul siapa anak gua nih? Aduh, Tuhan. Aduh, jangan aku lama, aku tiba-tiba ada meeting, mama aja lah ya. Kalau udah yang kesusahan, kesulitan, istri suruh berangkat ke sekolah. Tapi kalau udah prestasi, bapak yang tampil. Anak gua nih, marga Gultom ini. Sombong lagi ada marga yang langsung bilang, iya kan Gultom itu. Semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itulah yang perlu saya dan Bapak Ibu pikirkan. Bukan marketnya crash, marketnya akan drop, marketnya akan decline, akan terjadi PHK, akan ada perubahan kebijakan dan lain. Tapi semua yang baik, itulah yang pikirkan. Amin. Bapak Ibu siap untuk belajar berpikir mulai hari ini? Ini akan ada tema lagi, nanti kita akan belajar lagi minggu depan tentang bagaimana tokoh-tokoh dia dalam Alkitab yang salah berpikir, sehingga mereka salah bertindak, dan sehingga apa yang terjadi? Mereka mendapatkan hasil yang salah. Kita akan bertemu lagi dan belajar lagi minggu depan. Saya ingin sampaikan, selamat latihan berpikir. Letakkan banyak hal baik di dalam hati dan pikiran kita, dan Bapak Ibu akan melihat perlahan-lahan semua hal baik tadi akan dibuahi di dalam rahim pikiran kita untuk kita dapat menerima dan melihatnya nanti di alam nyata kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sebelum kita menutup ibadah hari ini. Bapak Ibu ambil waktu 30 detik. Saya berharap Bapak Ibu nanti suatu hari akan bersaksi di depan ini, menyampaikan kepada kita semua. Ambil 1-2 hal yang sifatnya manis, sedap didengar, kebajikan, kebenaran. Baik itu karir, proyek, apapun. Kesehatan, keberhasilan anak sekolah, perdamaian dengan pasangan, perdamaian dengan keluarga. Ambil hal-hal baik tadi. Saya rindu mengajak engkau, lemparkan dan masukkan itu ke dalam pikiran kita. Dan kau akan melihat, pada saat engkau mulai meletakkannya di dalam pikiranmu, maka roh akan mulai bekerja. Karena saya dan engkau adalah orang-orang yang berasal dari roh. Kita adalah pribadi yang berasal dari roh. Mungkin kau belum melihat hal-hal yang kau letakkan di pikiran tadi terjadi dalam kehidupan nyata. Tetapi segala sesuatu harus dimulai dari apa yang engkau pikirkan. Dan biarkan itu tetap tinggal di dalam pikiranmu. Baik itu tentang promosi, kesehatan yang semakin baik, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, anak-anak yang tumbuh kembangnya luar biasa. Apapun itu hal baik. Letakkan itu dalam pikiranmu. Baik itu tentang studimu mungkin, baik itu tentang pencarian pekerjaan yang baru. Letakkan itu dalam pikiranmu. Dan kau akan melihat, akan banyak tuaian-tuaian baik di masa-masa yang akan datang. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Kau telah memberikan kami pemahaman yang baru, bagaimana kami harus menjaga pikiran kami. Dan hari ini Tuhan, sudah banyak hal yang kami lemparkan di dalam pikiran kami. Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami letakkan dalam pikiran kami itu adalah hal yang sifatnya baik, sifatnya kebajikan, sifatnya yang manis dan sedap didengar. Kami biarkan itu tinggal Tuhan, biarlah itu berbuah, biarlah itu dapat menghasilkan untuk memastikan bahwa di masa-masa akan datang kami akan memiliki tuaian-tuaian yang luar biasa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kekasih Cornerstone Jakarta, saya mengundang kita semua untuk mengangkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau keluar masukmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam bisnis usahamu, diberkatilah juga keluargamu, pasanganmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mengarahkan senantiasa wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan
memegang engkau dengan tangan kanannya yang kuat dan mengarahkannya semua berkat yang dia sediakan di dalam Yesus Kristus termanifestasi dan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberikan engkau umur yang panjang. Dengan panjang umur akan dia kenyangkan engkau dan akan dia perlihatkan semua hal baik yang dia miliki. Tuhan akan menuntun engkau melewati lembah yang kelam, melewati padang yang berumput hijau dan membawa engkau ke air yang tenang. Karena Tuhan selalu memerintahkan malaikatnya yang berlaksa-laksa untuk berkemah di sekeliling engkau. Sehingga tidak ada satupun tulah, malapetaka atau berita kekejutan akan datang kepada engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan selalu di pihak kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.